Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu, dituntaskan di pengadilan. Bertanggung jawablah 7 pasal ini, datang di pengadilan. Ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Jadi Anda merasa dipecah? Bahkan di kasus Jessica Woso, saya sendiri terus berteriak manipulasi barang bukti digital oleh Puslap Polri. Saya sendiri berani. Yang lain mundur pun saya akan maju. Anda merasa Bang Damai mengkhianati Anda dan kawan-kawan? Nggak mau ke situ ya, biarkan Bang DHL yang mengatakan itu. Perbincangan kita panjang by telepon. Apa semuanya demi negara ini, Bang DHL. Perbincangan kita semuanya demi Republik ini, bukan kepentingan Rismon, Roy, Pipa, DHL. Katakan seperti itu. Kalau sekarang berubah sikap. Kita semua bagikan kena prank setelah Egy Sujana dan DHL bertemu dengan Jokowi dan akhirnya berbalik arah. Kita, masyarakat yang mendukung perjuangan Egy Sujana dari kasus Bambang Tri dan Gus Nur, hingga saat ini kita setia mendukung, akan tetapi mereka malah berbalik badan. Kekecewaan Rismon Sianipar memuncak. Damai Hari Lubis pun dikuliti sampai pucat di acara ini. Bang Damai dan juga Bang Egy bisa dapat SP3 karena apa menurut Anda alasannya? Minta maaf lah. Ya, maaf. Pasti itu. Meskipun disangkal, tapi kan ada satu waktu saya dengan Muhammad Rahmat itu berdiskusi secara live, itu kan jelas dikatakan sekuensnya. Ada permintaan maaf, ada saling mendoakan, terus bahkan ada berangkulan. Silakan bantah Muhammad Rahmat, jangan kami. Gitu loh. Ya. Jadi yang pasti bagi saya ini egoisme sih. Bang DHL, bagaimana kita berdiskusi panjang tanggal 15 April. Untuk apa? Untuk Republik ini. Perbaikan sistem seleksi KPU mendatang. Ini bukan masalah personal kita. Masalah Roy Suryo, DHL, Rismon, Tifa, bukan. Supaya ada perbaikan sistem seleksi KPU ke depan. Ada transparansi, kebutuhan rakyat untuk transparan. Jangan sampai ada lagi wapres yang nggak lulus SMA. Diloloskan cawapres itu nggak lulus SMA, hanya modal surat keterangan yang abal-abal itu. Jangan sampai itu terjadi. Ini demi Republik kita, bukan masalah Egy Sujana, Rismon, siapa? Rismon, apalagi Rismon, siapa? Rakyat jelata. Ya. Jadi kalau ini kan saya kembali lagi ingat ke perkataan Pak Joko Widodo bahwa ini harus disettle secara terhormat, diselesaikan berwibawa bermartabat di pengadilan. Di pengadilan. Saya akan datang meskipun ada kalimatnya condition kalau diminta oleh hakim. Nah pertanyaannya, pastikan aja nanti Pak Jokowi untuk datang pengadilan, nggak usah pakai wakil atau Zoom. Kami udah siapkan 1000 pertanyaan nanti di pengadilan, gitu loh. Itu akan menyelesaikan semuanya. Tetapi, ya, saya heran, kenapa yang pro Jokowi sekarang dengan adanya RJ kok berselebrasi ya? Padahal Pak Jokowi menyatakan harus diselesaikan ini, dituntaskan di pengadilan secara bermartabat. Nama saya dipulihkan. Kalau semua nanti RJ, gak terpulihkan dong namanya Pak Jokowi. Kalau semua nanti RJ, kami datang, RT datang, RJ, yang lain lagi datang, RJ. Nama Pak Jokowi akhirnya menggantung. Harusnya pihak pro Jokowi kecewa sama Pak Jokowi kok dikasih RJ itu, dituntaskan di pengadilan. Asalkan Pak Jokowi menjaga janjinya datang di pengadilan untuk menghakimi kami. Karena 7 pasal loh ini, Pak Joko sendiri yang melaporkan kami 7 pasal. Bertanggung jawablah 7 pasal ini, datang di pengadilan. Ayo kita pulihkan nama baik Pak Jokowi, gitu loh. Dengan one condition kalau saya, one condition, meskipun inkonsistensi Pak Jokowi ini, aduh udah di mana-mana lah inkonsisten. Datang ke pengadilan langsung, tidak live, tidak Zoom, tidak tanpa perantara, tanpa hanya catatan. Ayo kita tuntaskan. Jadi Anda merasa dipecah dengan penerbitan SP3 kepada Bang Egy dan juga Bang Damai? Sekali lagi, kalau dipecah itu seolah-olah ini kebutuhan personal RRT dan lainnya. Ini kebutuhan Republik ini mengetahui riwayat pendidikan presidennya yang 2 periode. Nggak ngaruh bagi saya. Bahkan di kasus Jessica Woso, saya sendiri terus berteriak manipulasi barang bukti digital oleh Puslap Polri. Saya sendiri berani. Yang lain mundur pun saya akan maju. Ini bukan masalah DHL, ES. Rakyat perlu tahu loh. Masa kita gelar perkara khusus, cuma lihat begini aja di meja. Dikatakan udah ditunjukkan.
Begitu. Anda merasa Bang Damai mengkhianati Anda dan kawan-kawan? Nggak mau ke situ ya, biarkan Nggak mau ke Bang situ. DHL yang mengatakan itu. Perbincangan kita panjang by telepon. Iya, oke. Apa semuanya demi negara ini, Bang DHL. Perbincangan kita semuanya demi Republik ini, bukan kepentingan Rismon, Roy, Saya Pipa, lebih dulu DHL. katakan seperti itu. Ah. Kalau Sekarang berubah sikap, kenapa? biar nggak ada dusta di antara kita, surat tadi SP3 sudah saya kirim. Silakan Oke. tayangkan kalau sudah siap. Kita akan Oke. lihat dari poin K meloncat ke poin L. Belum ada Bang, Itu nanti ada. kita keluarkan ya. Ya, Nanti kita keluarkan. silakan. Kita sudah bicarakan. Silakan. Anda berbelot, Anda tidak setia kawan versinya Bang Rismon tuh. Oh enggak, saya Karena nggak egois. percaya seperti itu. Saya nggak percaya, seperti itu. Nggak. Oh, nanti beliau umumkan. Saya belum pernah ketemu itu ketika saya datang ke Jogja. Cuma 2 saya minta, Om Roy ajak itu. Kalau ada yang lain itu saya nggak kenal itu orang. Ya, nah, jangan dibuka Mbak, lagi, malah saya nggak ada, buka. Oke. nggak ada pecah di antara kami, nggak ada. Oh, Ini nggak bikin ada. masalah Oke, Jokowi. baik. nggak Nanti ada. saya lanjutkan di Nanti floor. dulu. Perkara ini Ambil. sebetulnya adalah nanti lebih baik Bang Rismon tadi itu sampai ke pengadilan. Supaya apa? Tidak sekedar saling memaafkan, tetapi yang paling mendasar adalah bagaimana kebenaran yang sebenar-benarnya terungkap. Bagaimana kedoliman tidak terjadi kelaziman. Bagaimana akhirnya penonton tidak kecewa. Tetapi kemudian kita bukan senang kita ada berperkara, tetapi masyarakat menunggu kebenaran yang sebenar-benarnya itu. Oke, demi hukum yang mana pertanyaannya nanti. Alih-alih sering mengkritik Jokowi dengan tegas dan keras, Damai Harilubis, Egy Sujana ini adalah orang paling keras mengkritik Pak Jokowi. Dan kita selalu mendukung dari perjuangan dari awal kasus Bambang Tri dan Gus Nur. Akan tetapi, kita saat ini bagaikan kena prank oleh Egy Sujana dan DHL atau Damai Harilubis. Setelah bertemu dengan Jokowi di Solo, Damai Harilubis dan Egy Sujana akhirnya berbalik badan, akhirnya meninggalkan kawan-kawannya dan mengajukan restoratif justice. Akhirnya restoratif justice pun dipenuhi dan batal sebagai tersangka, dan mereka berdua akhirnya saat ini tidak jadi tersangka. Kita yang selalu mengawal kasus dari awal, ya kasus ijazah ini, tentunya sangat kecewa karena kita mendukung perjuangan Bang Egy Sujana pun kita selalu mengikuti Bang Egy Sujana dan kawan-kawan tim TPUA saat menyerukan tentang kebenaran dan ingin menguak tentang dugaan ijazah palsu agar apakah benar ijazah tersebut palsu atau asli agar ada status hukumnya. Akan tetapi akhirnya berhenti sampai di sini perjuangan Bang Egy Sujana yang kemarin seperti singa meraung-raung, menggaung, berani banget untuk mengkritik Pak Jokowi dan ingin membongkar tentang dugaan-dugaan ijazah palsu. Tapi akhirnya sekarang apa yang diperjuangkan ini telah usai dan tenggelamlah sudah. Tinggal beberapa orang yang setia menyuarakan dan setia menjadi penyambung lidah masyarakat. Akan tetapi 2 orang tersebut, Bang Egy Sujana dan Bang Damai Harilubis, pupus di tengah jalan, bahkan memilih untuk bergabung dengan Pak Jokowi tentunya, dan tidak akan lagi membahas tentang dugaan-dugaan ijazah, dan tidak akan lagi berjuang bersama teman-temannya, bersama rekan-rekannya untuk menguak sebuah kebenaran atau menuntaskan sebuah kasus yang dari awalnya sudah direncanakan dengan matang. Bahkan mungkin mereka-mereka ini adalah orang-orang yang sangat cerdas dan orang-orang yang sangat berani dari awal, karena berani bertentangan dengan penguasa, yaitu membongkar tentang dugaan-dugaan ijazah palsu. Akan tapi setelah bertemu dengan Pak Jokowi dan mereka ini, ada apa sebenarnya saat di Solo pertemuannya? Apakah ada permintaan maafkah? Atau ada janji-janjikah dari Pak Jokowi? Kita semua tidak tahu. Sehingga Bang Egy Sujana dan DHL yang mungkin kita selalu kenal ya, yang selalu kita kenal dengan keberaniannya, kegigihannya, dan komitmennya dalam memperjuangkan apa yang jadi misi-misinya. Akan tetapi kenapa tiba-tiba mereka saat ini berbalik badan dan mereka tiba-tiba tidak mau lagi membahas tentang kasus ijazah? Apalagi mereka sudah tidak
dijadikan tersangka atau batal menjadi tersangka. Tentunya hal ini sangat mencurigakan. Apakah ada permintaan maaf dengan Pak Jokowi? Apakah ada janji-janji tertentu yang dijanjikan oleh Pak Jokowi sehingga mereka bisa menyanggupi agenda-agenda yang selama ini mereka bangun dan mereka telah menempuh beberapa lama atau beberapa waktu lamanya, beberapa tahun, bertahun-tahun bahkan, untuk membongkar dugaan-dugaan ijazah ini. Ya, kita tidak tahu ada apa sebenarnya. Padahal ini sebenarnya bukan hanya untuk kepentingan Egy Sujana, bukan untuk kepentingan kelompok, tapi ini adalah kepentingan untuk bangsa, karena mereka awalnya yang menggaungkan dan membuka sedikit demi sedikit tabir tentang dugaan ijazah. Jika mereka tidak membongkar tentang dugaan ijazah atau tabir tentang ijazah ini, mungkin masyarakat pun tidak akan tahu. Sehingga masyarakat tahu tentang dugaan-dugaan ijazah ini, masyarakat akhirnya juga ikut mempercayainya dan ikut terbawa arus Egy Sujana. Akan tetapi masyarakat yang sudah ikut arus hingga membela, hingga mendukung perjuangan, hingga mendoakan perjuangan Egy Sujana dan kawan-kawan, bahkan menyupport Egy Sujana dan kawan-kawan setia hingga tahun ini, hingga detik ini, akhirnya ditinggalkan oleh Egy Sujana. Bagaimana pertanggungjawabannya terhadap masyarakat yang selama ini mungkin mereka tergiring opininya terhadap ijazah, yang dulu mungkin masyarakat tidak akan pernah tahu, bahkan tidak percaya bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu. Akan tapi tergiring dari opini-opini mereka yang telah dibangun, yaitu opini masyarakat terbangun dengan ucapan-ucapan atau gaungan-gaungan yang selalu dibangun setiap hari-harinya oleh Egy Sujana dan kelompoknya, atau Egy Sujana bersama kawan-kawannya, hingga masyarakat terbangun. Setelah masyarakat terbangun opininya hingga menyupport, mendoakan, bahkan masyarakat ikut mengawal hingga sejauh ini permasalahan tentang ijazah, akan tetapi dengan enak saja dan dengan senang-senang saja mereka tidak ada rasa tanggung jawabnya, mereka berdua meninggalkan masyarakat yang telah mendukung, setia mendukung dari awal hingga perjuangan detik ini. Dan bagaimana pertanggungjawaban mereka terhadap masyarakat? Mereka tentunya tidak akan pernah mengerti bagaimana perasaan masyarakat, kecewanya masyarakat yang selama ini mendukung dengan setia, pendukung setianya Bang Egy Sujana dan kawan-kawan, akan tetapi ditinggalkan oleh Bang Egy Sujana. Tentunya masyarakat sangat kecewa dengan apa yang dilakukan oleh Bang Egy Sujana. Karena kasus ini sebenarnya untuk pembelajaran masyarakat dan untuk pembelajaran para lembaga-lembaga ke depannya, agar lembaga lebih taat dan lebih berhati-hati lagi dalam mengurus tentang apa persyaratan-persyaratan yang wajib dilakukan oleh para pejabat publik. Seharusnya ini adalah contoh-contoh yang baik bagi lembaga-lembaga yang berwenang nantinya akan mengurus atau menerima pencalonan dari pejabat publik itu agar lebih tertib lagi. Akan tetapi hal ini malah dipatahkan dengan hal-hal yang seperti kita tahu bahwa Egy Sujana dan DHL ternyata datang ke Solo hingga ternyata sudah ada restoratif justice. Tentunya hal ini memang sangat mengecewakan, tapi mau bagaimana lagi? Dan seharusnya kasus ini harus sampai ke pengadilan dan diselesaikan di pengadilan agar nama Pak Jokowi juga bersih. Seharusnya seperti apa yang dikatakan oleh Rizwan Sianipar tadi, bahwa kasus ini harusnya selesai di pengadilan. Mau bagaimana, mau status ijazah itu asli atau palsu, diselesaikan di pengadilan agar nama Pak Jokowi juga baik dan bagus dan ada status hukumnya. Kan tapi jika sudah terjadi seperti ini, kasus ini jadinya mengambang, bahkan tadinya yang sudah mempercayai bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu atau asli, akhirnya juga berbalik arah, sama-sama ikut berbalik arah, karena yang menahkodai atau yang paling depan, garda terdepan yang dulunya ingin membongkar tentang ijazah, akhirnya berbalik badan, akhirnya mereka
menyerah dulu sebelum perang. Nah, inikah yang dinamakan perjuangan? Tentunya perjuangan ini belum usai, akan tetapi mereka berdua meninggalkan kawan-kawannya yang masih berjuang di tengah-tengah hutan atau di tengah badai yang sangat besar. Dan mereka secara enak-enakan mereka sudah lepas tangan dan tidak lagi mau mengurus tentang hal ini. Dan mereka tentunya kita semua tahu apa yang dilakukan mereka dan apa inti dan tujuannya yang mereka kehendaki. Masyarakat pasti tahu